Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih sahabat siswa kabarnya hari ini? Semoga seperti biasa ya, selalu diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama belajar. Baiklah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas sebuah materi, yaitu mengenai pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan juga budaya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. Kompetensi dasar. Menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Pada materi kali ini terdapat beberapa bahasan yang akan kita bahas. Tapi jangan khawatir, pada hari ini kita akan bahas satu persatu dulu ya, yaitu mengenai mobilitas sosial. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita lihat dulu yuk, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Mobilitas sosial. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Lalu, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan saluran-saluran mobilitas sosial. Dan peserta didik dapat menganalisis dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan di muka bumi ini ya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dan juga aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Hubungan ini hanya bisa terjalin apabila terjadinya interaksi sosial yang terwujud melalui kontak dan komunikasi sosial. Nah, pada dasarnya masyarakat kita terdapat suatu sistem yang dikenal dengan sebutan hierarki sosial. Hierarki ini dapat diibaratkan sebagai tangga di mana terdapat individu yang tersebar di tingkatan tangga-tangga tersebut. Ada yang sudah berada di tangga paling atas dan ada yang masih di tangga paling bawah. Ada pula yang berada di tengah-tengah tangga. Terdapat individu sedang berusaha untuk berpindah posisi ke puncak tangga juga. Nah, individu ini berusaha mengubah posisi sosialnya dan mencapai puncak hierarki sosial atau mencapai puncak tangga yang paling atas. Kira-kira tujuannya apa ya? Tujuan melakukan ini yaitu ada yang ingin mendapatkan pengakuan oleh masyarakat luas atau sering dikenal dengan sebutan status sosial, ada yang ingin keluarganya dihormati, dan juga lain sebagainya. Tapi apapun tujuannya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari mobilitas sosial ya. Keadaan tersebut yang mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial meskipun pada kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Kira-kira kalian ada di tangga mana ya? Di paling bawah, di tengah, di atas, atau sedang berusaha mencapai puncak paling atas? Semoga sesuai dengan harapan tentunya ya. Sekarang langsung saja yuk kita bahas mengenai mobilitas sosial. Tapi sebelumnya kira-kira ada yang udah tahu belum nih apa sih pengertian dari mobilitas sosial? Ingat saja ya,
mobilitas adalah suatu gerak atau pergerakan atau perpindahan status satu ke status yang lainnya, baik itu perubahan ke status yang lebih baik maupun ke status yang lebih rendah. Dan ada juga nih tidak terjadi perubahan status, namun hanya perpindahan aktivitas atau tempat saja. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ya bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan status dalam stratifikasi sosial atau pelapisan sosial di masyarakat. Perubahan dalam mobilitas sosial ditandai oleh perubahan struktur sosial yang meliputi hubungan antar individu dalam kelompok dan antara individu dengan kelompok. Baik mobilitas individu maupun kelompok sama-sama memiliki dampak sosial ya. Keduanya membawa pengaruh bagi perubahan struktur. Seorang individu dalam lingkungan masyarakat mengalami perubahan kedudukan sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Pergerakan sosial atau mobilitas sosial dalam mempertahankan hidup merupakan suatu hal atau tindakan yang sangat manusiawi ya. Hal ini dikarenakan manusia selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupannya. Seperti yang sudah kita bahas, mobilitas sosial merupakan perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Masyarakat dengan kelas sosial yang bersifat terbuka merupakan masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang berkelas sosial tertutup memiliki tingkat mobilitas sosial yang rendah. Hal ini mengingat pada masyarakat dengan kelas sosial tertutup sangat sedikit sekali, bahkan tidak memungkinkan terjadinya perpindahan anggota dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Secara umum, bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, pada pembahasan kali ini yang kita akan bahas yaitu mobilitas vertikal, horizontal, dan antar generasi. Tetap disimak ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Nah, dalam mobilitas vertikal ini terjadi perpindahan status yang tidak sederajat dari sebelumnya ya. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, di mana naik ini menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik daripada sebelumnya. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing mempunyai dua bentuk yang utama loh. Yang pertama, masuk ke dalam jabatan yang lebih tinggi. Masuknya individu-individu yang mempunyai jabatan rendah ke dalam jabatan yang lebih tinggi, di mana jabatan tersebut lebih baik daripada jabatan sebelumnya ya. Contohnya, Ibu Putri merupakan seorang guru IPS di sekolah yang satu. Karena memenuhi persyaratan, ia dinaikkan dijadikan kepala sekolah. Yang kedua, faktornya yaitu membentuk gugusan baru. Pembentukan suatu gugusan baru memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosialnya. Misalnya dengan mengangkat diri dijadikan ketua organisasi. Contoh, pembentukan organisasi baru yang memungkinkan seseorang untuk dijadikan ketua dari organisasi baru tersebut sehingga status sosialnya naik. Misalnya kalian membuat suatu organisasi yang baru, otomatis tidak ada ketuanya dong. Nah, kalian bisa menjadi ketua dalam organisasi baru tersebut. Maka dari itu, status sosial kalian menjadi naik karena kalian menjadi ketuanya. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking, di mana menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Mobilitas vertikal ke bawah mempunyai dua bentuk utama ya.
Yang pertama yaitu turunnya jabatan. Jabatan individu turun ke jabatan yang derajatnya lebih rendah. Contohnya, seorang prajurit dipecat karena melakukan tindakan pelanggaran berat ketika menerapkan tugasnya. Contoh lain, misalnya manajer keuangan melakukan korupsi atau suatu pelanggaran, maka dari itu dia diturunkan jabatannya menjadi staf keuangan. Nah, bentuk yang kedua yaitu turunnya derajat gugusan. Derajat sekelompok individu dijadikan turun yang berupa disintegrasi gugusan sebagai kesatuan. Contohnya ya, misalnya Juventus terdegradasi ke seri B. Dampaknya status sosial tim pun turun. Fansnya Juventus jangan marah ya. Nah, agar kalian lebih mudah mengingatnya, kalian ingat saja ya, mobilitas sosial vertikal dilambangkan dengan huruf V yang artinya vertikal, berarti terdapat naik dan juga mobilitas vertikal turun, naik, turun. Social climbing yang artinya naik dan social sinking yang artinya turun. Ingat ya, mobilitas sosial vertikal. Selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk mobilitas sosial horizontal. Selanjutnya, bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal, di mana mobilitas ini merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan yang baru yang sederajat ya. Mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Contohnya, misalnya Pak Rahmat, seorang warga negara Amerika Serikat, mengganti kewarganegaraannya dengan kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini, mobilitas sosial Pak Rahmat dikatakan dengan mobilitas sosial horizontal karena gerak sosial yang diterapkan Pak Rahmat tidak mengubah status sosialnya. Atau contoh lainnya, misalnya ada seorang dokter bertugas di Kota Bogor. Beliau dipindahkan tugasnya ke Jakarta. Tapi perpindahan tersebut tidak mengubah status sosialnya ya. Beliau masih sama-sama menjadi dokter. Hanya saja beliau hanya pindah tempat ataupun lokasi. Lebih mudahnya, kalau horizontal karena hurufnya H, ingat ya, H berarti tandanya adalah sejajar atau sederajat. Jadi kalau horizontal ini hanya berpindah saja dari ruang yang satu ke ruang yang sebelahnya. Jadi pergerakannya hanyalah kanan kiri atau lokasi saja. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk mobilitas sosial antar generasi. Selanjutnya, bentuk mobilitas sosial yang ketiga yaitu mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan antara dua generasi atau lebih. Pada mobilitas ini, yang menjadi landasan adalah status ekonomi dan terjadi di lembaga keluarga. Jenis mobilitas ini yang sering terjadi di dalam masyarakat ya. Jika seorang yang mempunyai kecerdasan maupun kepintaran, maka orang tersebut tentunya dapat naik statusnya, dan sebaliknya ya. Mobilitas antar generasi ini dibagi menjadi dua, yaitu intergenerasi dan juga intragenerasi. Mobilitas intergenerasi merupakan perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi ya. Mobilitas intergenerasi ini terjadi dari dua bentuk, yaitu mobilitas intergenerasi yang naik dan mobilitas intergenerasi yang turun. Misalnya, bapaknya adalah seorang direktur bank, sedangkan anaknya hanya menjadi staf karyawan bank. Atau contoh lainnya ya, misalnya Pak Kurdi merupakan seorang supir angkot. Ia hanya menamatkan pendidikannya hingga sekolah dasar, tetapi ia sukses nih mendidik anaknya yang dijadikannya seorang dokter. Contoh ini menunjukkan
setelah terjadinya mobilitas antar generasi. Selanjutnya, mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Misalnya, adiknya seorang kepala sekolah, sedangkan kakaknya hanya menjadi guru. Contoh lain ya, misalnya Pak Rahmat memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Arya yang melakukan pekerjaan sebagai supir angkot. Dan anak yang kedua bernama Rafa yang pada awal mulanya juga sebagai supir angkot ya. Namun Rafa lebih beruntung nih daripada kakaknya karena ia bisa mengubah statusnya dari supir angkot menjadi seorang pengusaha. Sementara Arya tetap dijadikan sebagai supir angkot. Perbedaan status sosial antara Arya dengan saudara kandungnya yang lebih muda ini juga bisa dikatakan sebagai mobilitas intragenerasi. Nah, semoga bisa membedakan ya antara intergenerasi dan juga intragenerasi. Kalau intergenerasi yaitu antara generasi yang satu dengan generasi yang bawah, atau misalnya antara orang tua dengan anaknya, itu kan beda generasi ya. Sedangkan kalau intragenerasi adalah dalam satu generasi antara kakak dengan adiknya. Jadi masih dalam satu generasi yang sama. Hayo, bagaimana nih? Masih pada fokus gak sampai akhir? Semoga kalian tetap masih menyimak ya sampai pembahasan ibu paling akhir. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan. Semoga sahabat siswa lebih memahami ya mengenai mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial yang tadi sudah ibu jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang telah ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.